Dimas Wicaksana baru saja menyelesaikan pertemuan dengan tim kampanyenya ketika sebuah amplop coklat tanpa nama tiba di kantornya. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati, menemukan tumpukan dokumen serta sebuah catatan singkat, "Jika Anda benar ingin perubahan, lihatlah ini." Penasaran, Dimas mulai membaca isi dokumen. Beberapa lembar pertama berisi laporan keuangan dari Pertamina Nusantara, perusahaan minyak negara. Namun, angka-angka yang tercantum tampak tidak wajar, ada selisih miliaran rupiah yang tidak tercatat dengan jelas. Di malam yang sama, Dimas menghubungi Rangga Pradipta, Menteri Pertahanan yang dikenal tegas dalam menindak kejahatan keuangan. Dalam hitungan jam, keduanya bertemu di sebuah rumah makan sederhana di sudut kota. Rangga membaca dokumen-dokumen tersebut dengan ekspresi serius. "Ini bukan hanya penyimpangan biasa," gumamnya. "Ada pola yang menunjukkan pencucian uang dalam skala besar." Dimas mengangguk, merasakan adrenalin mengalir deras. Jika laporan ini benar, maka mereka sedang menghadapi skandal yang bisa mengguncang negara. Setelah meneliti lebih dalam, mereka menemukan indikasi bahwa sebagian dana yang hilang dialihkan ke beberapa perusahaan asing yang berbasis di Singapura dan Swiss. Perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar atas nama individu yang memiliki hubungan erat dengan petinggi Pertamina Nusantara, terutama komisaris utama mereka, Baskara Wijaya. Dimas dan Rangga menyadari bahwa ini bukan sekadar kasus penggelapan dana, tetapi konspirasi tingkat tinggi yang melibatkan jaringan luas. Rangga menghubungi seorang kolega di lembaga audit negara untuk mengonfirmasi data yang mereka temukan. Jawaban yang didapat justru semakin mencurigakan. "Kami pernah menemukan kejanggalan serupa," kata kolega itu, "tapi sebelum investigasi berlanjut, kami diperintahkan untuk menutup kasus ini." Kalimat itu membuat Dimas dan Rangga bertukar pandang, paham bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Selama beberapa hari berikutnya, Dimas mulai menghubungi berbagai sumber untuk menggali lebih dalam. Seorang jurnalis investigasi yang dikenal berani mengungkap kasus-kasus besar setuju untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dianggap cukup aman. Jurnalis itu membawa beberapa dokumen tambahan yang membuktikan bahwa dana proyek kilang minyak selama bertahun-tahun telah dikorupsi secara sistematis. "Saya sudah lama mengawasi ini," katanya pelan, "tapi siapapun yang mencoba membongkar akan dihadang dengan cara apapun." Pernyataan itu terbukti ketika Dimas dan Rangga mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak. Beberapa media tiba-tiba menerbitkan artikel yang meragukan kredibilitas mereka. Ada juga laporan anonim yang menuduh Dimas terlibat dalam transaksi mencurigakan, meski ia tahu itu hanyalah upaya untuk menjatuhkan dirinya sebelum kasus ini terungkap. "Mereka mencoba menggiring opini publik," ucap Rangga sambil menunjukkan berita di layar ponselnya. "Kita harus bergerak cepat sebelum semuanya ditutup rapat." Di tengah kekacauan itu, Dimas menerima panggilan dari seseorang yang mengaku memiliki bukti lebih kuat tentang keterlibatan Baskara. Orang itu meminta pertemuan rahasia di pinggiran kota. Meski tahu risikonya besar, Dimas memutuskan untuk datang dengan penjagaan ketat. Saat tiba di lokasi, ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang tampak gelisah. Pria itu menyerahkan sebuah USB drive. Di dalamnya ada rekaman transaksi serta nama-nama yang terlibat, katanya sebelum buru-buru pergi. Dimas dan Rangga segera membuka file di dalam USB tersebut. Mata mereka membelalak saat melihat daftar nama yang tercantum. Tidak hanya Baskara, tetapi juga beberapa pejabat tinggi lainnya yang selama ini dikenal bersih. "Ini lebih buruk dari yang kita kira," bisik Dimas. "Kalau ini benar-benar bocor, bisa mengguncang fondasi politik negara." Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, ancaman datang semakin nyata. Kantor jurnalis yang membantu mereka tiba-tiba mengalami kebakaran misterius, diduga akibat sabotase. Beberapa rekan Rangga di pemerintahan mulai menarik diri, takut terseret dalam pusaran skandal. Dimas tahu, mereka hanya punya dua pilihan, mundur dan membiarkan kebusukan ini terus berlanjut, atau maju dan mempertaruhkan segalanya demi kebenaran.
Dengan tekad bulat, mereka memutuskan untuk melanjutkan investigasi, meskipun itu berarti menghadapi ancaman yang lebih besar. Ini bukan hanya soal membongkar korupsi, tetapi juga perjuangan melawan kekuatan yang selama ini mengendalikan negara dari balik bayangan. Malam itu, Dimas Wicaksana duduk di dalam mobil dengan tangan menggenggam erat USB drive yang baru saja ia terima. Pikirannya berkecamuk, menyadari bahwa file ini bisa menjadi kunci untuk menggulingkan para pelaku di balik skandal minyak negara. Namun, ia juga tahu, membawa kebenaran ke permukaan berarti menyeret dirinya ke dalam pusaran bahaya. Di sampingnya, Rangga Pradipta memandangi layar laptop dengan rahang mengeras. Ada lebih dari sekadar penggelapan dana di sini, gumamnya. Ini adalah operasi pencucian uang dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mereka memeriksa setiap file dengan cermat. Puluhan transaksi mencurigakan tercatat, mengalir dari rekening perusahaan minyak negara ke berbagai rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Jumlahnya tidak main-main, triliunan rupiah telah dialihkan secara sistematis. Namun, yang lebih mengejutkan adalah catatan khusus yang menyebutkan sebuah nama, proyek Kilang Banyu Perwita. Kilang ini seharusnya menjadi proyek andalan pemerintah untuk meningkatkan produksi energi nasional, tetapi ternyata hanya kedok bagi para elit untuk menguras uang negara. Dimas menghubungi seorang ahli keuangan forensik yang dikenalnya, meminta analisis lebih dalam terhadap transaksi tersebut. Dalam hitungan jam, laporan sementara pun keluar. Uang ini tidak hanya menghilang ke luar negeri, ujar sang analis dengan nada serius. Sebagian besar mengalir ke rekening pribadi para pejabat tinggi, bahkan digunakan untuk membiayai kampanye politik. Pernyataan itu membuat Dimas dan Rangga semakin yakin bahwa skandal ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, mereka belum sempat bergerak lebih jauh ketika kabar buruk datang. Pria yang menyerahkan USB drive kepada Dimas ditemukan tewas di sebuah gudang terbengkalai. Tubuhnya penuh luka, seakan mengirim pesan kepada siapapun yang berani menyelidiki lebih jauh. Dimas merasakan kemarahan membakar dadanya. Ini bukan lagi sekadar investigasi, tetapi perang melawan jaringan yang akan melakukan apapun demi menyembunyikan kebenaran. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, Dimas dan Rangga memutuskan untuk bertemu dengan seorang mantan auditor yang pernah bekerja di perusahaan minyak negara. Pria itu awalnya enggan berbicara, tetapi setelah diyakinkan bahwa mereka bisa melindunginya, ia akhirnya membuka mulut. Saya pernah menemukan kejanggalan serupa, katanya dengan suara bergetar. Tapi setiap kali saya mengajukan laporan, pimpinan perusahaan selalu menutupinya. Beberapa rekan saya yang terlalu vokal tiba-tiba dipindah tugaskan atau menghilang. Malam itu juga, Rangga menghubungi seorang kenalannya di unit intelijen untuk meminta perlindungan bagi sang auditor. Mereka tahu bahwa nyawa pria itu berada dalam bahaya setelah mengungkap terlalu banyak. Namun, sebelum tindakan pencegahan bisa dilakukan, kabar buruk lain datang. Salah satu kantor audit independen yang diduga memiliki bukti tambahan terkait kasus ini dilaporkan mengalami peretasan besar-besaran. Semua data mereka hilang dalam semalam, seolah-olah ada kekuatan besar yang ingin menghapus jejak. Situasi semakin pelik ketika keesokan paginya, media nasional mulai menayangkan berita yang menyerang kredibilitas Dimas dan Rangga. Mereka dituduh sebagai dalang di balik rekayasa skandal untuk kepentingan politik pribadi. Sejumlah akun anonim di media sosial menyebarkan fitnah bahwa Dimas menerima dana dari pihak asing untuk menggulingkan pejabat negara. Skenario ini jelas dirancang untuk menggiring opini publik agar membela pihak yang sebenarnya bersalah. Di tengah gempuran isu yang semakin liar, Dimas mendapat pesan dari nomor tak dikenal, "Jika Anda ingin kebenaran, datanglah ke dermaga 17 malam ini. Jangan membawa siapapun." Pesan itu penuh dengan risiko, tetapi ia tahu, satu-satunya cara untuk maju adalah dengan menghadapi ketidakpastian. Rangga awalnya menolak keras ide tersebut. "Ini bisa jadi jebakan," katanya tajam. "Mereka mungkin ingin menghilangkanmu seperti yang mereka lakukan pada saksi sebelumnya." Namun, Dimas tetap bersikeras.
Malam itu, ia tiba di dermaga dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Di antara gelapnya malam dan suara ombak yang menghantam kayu lapuk, seorang pria berjaket lusuh muncul dari balik bayangan. "Saya punya sesuatu yang Anda butuhkan," katanya lirih. Dengan tangan gemetar, pria itu menyerahkan sebuah hard drive. Ini adalah rekaman percakapan para petinggi mereka. Bukti tak terbantahkan. Namun, sebelum Dimas sempat bertanya lebih lanjut, suara deru mobil terdengar di kejauhan. Lampu-lampu sorot menyorot tajam ke arah mereka. Pria itu mendorong Dimas menjauh. "Pergilah, mereka datang." Dalam hitungan detik, pria itu berlari ke arah lain, sementara Dimas dengan cepat bersembunyi di balik tumpukan peti kemas. Dari celah kecil, ia melihat beberapa pria bersenjata turun dari mobil dan mulai menyisir area. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa malam ini hanya awal dari pertempuran yang lebih besar. Dengan tangan menggenggam erat hard drive yang baru saja ia dapatkan, Dimas berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, kebenaran harus terungkap. Dimas menahan napas, tubuhnya merapat ke dinding peti kemas yang dingin. Dari celah sempit, ia melihat para pria bersenjata menyebar, mencari jejaknya. Malam yang pekat semakin mencekam dengan suara langkah kaki yang bergema di antara kontainer. Ia tahu, satu gerakan ceroboh bisa membuatnya tertangkap, atau lebih buruk lagi, dihabisi di tempat. Di tangannya, hard drive yang baru saja ia dapatkan terasa seperti bara. Isinya mungkin cukup untuk mengguncang negeri, tetapi apa gunanya jika ia tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup? Dengan hati-hati, ia mengintip ke sisi lain dermaga. Sebuah kapal kargo tua bersandar tidak jauh dari sana, lampu-lampunya temaram. Itu satu-satunya jalan keluar. Dimas bergerak perlahan, merayap di antara celah peti kemas. Namun, langkahnya terhenti ketika suara laki-laki terdengar dekat. "Dia pasti masih di sini." Periksa setiap sudut. Seketika, ia merunduk, jantung berdebar liar. Ia merogoh saku, mencari apapun yang bisa membantunya. Tangannya menemukan koin kecil. Dengan hati-hati, ia melemparkannya ke arah seberang. Bunyi dentingan logam menghantam tanah, memicu perhatian para pengejarnya. "Ke sana." Aku dengar suara. Salah satu pria berlari ke arah sumber suara, memberi Dimas celah untuk bergerak. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan langkah gesit, ia menyelinap ke belakang peti kemas terakhir sebelum akhirnya berlari menuju kapal kargo. Namun, nasib berkata lain. Salah satu pria itu menoleh tepat saat Dimas hampir mencapai dek kapal. "Itu dia, kejar!" teriaknya. Peluru pertama meledak di udara, disusul rentetan tembakan lain. Dimas melompat ke atas kapal, tubuhnya berayun ke sisi lambung saat proyektil nyaris mengenai punggungnya. Tangannya mencengkeram besi berkarat, berusaha menstabilkan diri. Seorang pria bertubuh kekar muncul dari balik geladak, wajahnya penuh curiga. Namun, sebelum pria itu bisa bereaksi, Dimas menarik napas dalam dan berkata cepat, "Saya butuh bantuan. Mereka akan membunuh saya kalau saya tetap di sini." Ketegangan menggantung di udara. Mata pria itu meneliti Dimas dengan tajam, lalu melirik ke arah suara tembakan di kejauhan. Tanpa banyak bicara, pria itu menariknya ke dalam ruangan sempit di bawah geladak. "Diam di sini, jangan keluar sampai kapal bergerak," katanya sebelum pergi. Dimas mengangguk, mencoba mengatur napas. Di ruangan gelap itu, ia akhirnya bisa memeriksa hard drive yang ia pertaruhkan nyawanya untuk dapatkan. Tangannya gemetar saat menghubungkan perangkat ke laptop. Sejurus kemudian, layar menampilkan ratusan file terenkripsi. Dengan cepat, ia membuka salah satu dokumen suara. Seketika, suara familiar terdengar, suara seorang pejabat tinggi yang selama ini dilulukan bersih dari korupsi. "Dana itu harus dialihkan sebelum audit berikutnya. Pastikan semua jejak dihapus. Jika ada yang bertanya, lemparkan saja ke proyek fiktif." Dimas merasa darahnya berdesir. Ini bukan sekadar dokumen keuangan atau transfer gelap.
Ini adalah bukti konkret percakapan para elit yang secara sadar merancang skema penggelapan raksasa. Ia terus membuka file lainnya, mendengar suara-suara lain yang menyusun strategi mereka, merancang pergerakan dana, bahkan mendiskusikan siapa yang harus disingkirkan jika terlalu banyak tahu. Saat itu, pintu ruangan terbuka perlahan. Dimas nyaris melompat kaget, tetapi yang muncul hanyalah pria kekar tadi. "Kapal sudah bergerak, kau aman untuk sementara," katanya singkat. Dimas mengangguk, merasakan sedikit lega. Namun, ia sadar, pertempuran baru saja dimulai. Dengan bukti ini, ia punya kesempatan untuk menyingkap skandal terbesar negeri ini. Tapi yang lebih penting, ia harus tetap hidup cukup lama untuk melakukannya. Kapal tua itu berlayar perlahan, meninggalkan dermaga yang kini telah dikuasai para pemburu yang ingin menyingkirkan Dimas. Angin laut menusuk kulitnya, tetapi pikirannya jauh lebih kacau dari sekadar dingin yang menggigit. Hard drive yang ia genggam adalah senjata mematikan, baik bagi dirinya maupun bagi mereka yang ingin menutupi kejahatan ini. Di sudut ruangan sempit di bawah geladak, ia menatap layar laptop yang masih menampilkan jejak transaksi gelap. Data ini bukan hanya soal penggelapan dana, ini tentang bagaimana sekelompok elit mengendalikan ekonomi negara, menjual kedaulatan dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Salah satu rekaman suara membuatnya terpaku. Jika ada yang mencoba menggali lebih dalam, pastikan dia tidak akan pernah berbicara lagi. Tenggorokannya terasa kering. Bukan hanya uang yang dipertaruhkan di sini, nyawa orang-orang yang berusaha menguak kebenaran juga menjadi taruhannya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengatur pikirannya. Ia harus segera menghubungi Rangga. Dimas merogoh sakunya, meraih ponsel yang sejak tadi ia matikan untuk menghindari pelacakan. Jarinya mengetik cepat, mengirim pesan terenkripsi kepada sahabatnya. "Aku punya bukti. Ini lebih besar dari yang kita kira. Kita harus bertemu." Tak sampai semenit, balasan muncul. "Di mana kau sekarang?" Sebelum sempat membalas, suara langkah kaki mendekat. Dimas langsung menutup laptopnya dan bersiaga. Pintu terbuka, menampakkan pria kekar yang membantunya naik ke kapal. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam. "Kita harus bicara," katanya singkat. Dimas mengikuti pria itu ke bagian belakang kapal, di mana hanya ada lautan luas yang gelap. Ombak menggulung, menciptakan suara yang menelan keheningan di antara mereka. Pria itu bersandar pada pagar besi yang berkarat sebelum akhirnya berbicara. "Kau pikir siapa yang memberitahukan posisimu kepada mereka tadi?" Dimas membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menatap pria itu, mencoba mencerna kata-katanya. "Apa maksudmu?" Suaranya lebih rendah dari bisikan. Pria itu menyeringai tipis. "Mereka tahu kau ada di dermaga karena aku yang memberitahu." Dunia Dimas seakan runtuh. Ia mundur selangkah, tubuhnya menegang. Semua rasa lega yang sempat ia rasakan sirna dalam sekejap. Ini jebakan. Sejak awal, semua ini sudah diatur. "Kenapa?" tanyanya, suaranya bergetar antara kemarahan dan kekecewaan. Pria itu mengangkat bahu. "Aku hanya menjalankan tugas. Ada orang-orang yang tidak ingin kebenaran ini keluar. Dan mereka membayarku dengan harga yang tidak bisa kutolak." Dimas tahu ia tak punya banyak waktu. Sekelebat, ia melihat tangan pria itu bergerak ke belakang, mungkin mencari sesuatu di sakunya. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Dengan cepat, ia melompat ke depan, menghantam pria itu tepat di dada dengan bahunya. Pria itu terhuyung, tetapi segera bangkit dengan tatapan marah. Pertarungan terjadi dalam hitungan detik. Pukulan pertama melayang ke wajah Dimas, membuat bibirnya pecah. Namun, ia tak menyerah. Ia menangkis serangan berikutnya, lalu membalas dengan tendangan ke perut lawannya. Pria itu menggeram, tapi ia lebih besar dan kuat. Dalam sekejap, ia mendorong Dimas ke pagar kapal, hampir membuatnya terjatuh ke laut. Dimas meraih apapun yang bisa ia gunakan. Tangannya menemukan batang besi kecil yang tergeletak di lantai. Tanpa berpikir panjang, ia mengayunkannya tepat ke pelipis pria itu.
Pukulan itu cukup untuk membuatnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur ke dek. Napas Dimas tersengal, dadanya naik turun cepat. Ia menatap pria itu, yang kini tak bergerak, lalu berbalik dan berlari kembali ke dalam kapal. Ia harus kabur, sekarang. Tanpa menunggu lebih lama, ia membuka panel listrik kapal dan menarik beberapa kabel, menciptakan gangguan di sistem navigasi. Alarm berbunyi, mengalihkan perhatian awak kapal. Dalam kekacauan itu, Dimas mengambil kesempatan untuk melompat ke laut. Air laut yang dingin menghantam tubuhnya seperti ribuan jarum tajam. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia berenang menjauh, meninggalkan kapal yang kini penuh dengan orang-orang yang mencari dirinya. Di kejauhan, ia melihat cahaya dari sebuah kapal nelayan kecil. Dengan nafas yang tersengal-sengal, ia berenang ke arahnya, berharap itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Ia tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Tubuh Dimas menggigil hebat saat ia berhasil mencapai lambung kapal nelayan kecil. Tangannya yang lemah berusaha mencengkeram tepiannya, tetapi dinginnya air membuatnya nyaris kehilangan tenaga. Dari atas, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan menatapnya dengan curiga. "Siapa kau?" Suara seraknya memecah keheningan. Dimas tak punya waktu untuk meyakinkan siapapun. "Tolong, saya butuh bantuan." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar di tengah deburan ombak. Pria itu sempat ragu, tetapi akhirnya mengulurkan tangan dan menarik Dimas ke atas kapal. Begitu tubuhnya terhempas di dek kayu yang kasar, Dimas terbatuk hebat, mengeluarkan air asin yang sempat tertelan. Napasnya berat, dadanya seperti dihimpit batu. Nelayan itu mengamatinya tajam. "Apa yang kau lari dari sesuatu?" Dimas mengangguk lemah, tak bisa menyangkal. Ia tahu, bahaya masih mengintai. Jika orang-orang yang mengejarnya menemukan kapal ini, ia dan pria tua itu bisa bernasib sama, lenyap di laut tanpa jejak. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dalam jaketnya, memastikan hard drive masih ada. Saat merasakan benda itu di genggamannya, ia menghela napas lega. Namun, detik berikutnya, suara mesin kapal besar bergemuruh di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Mereka datang. Dari kegelapan, kapal kargo yang baru saja ia tinggalkan kini bergerak mendekat, sorot lampunya menyapu permukaan laut. Suara teriakan dan perintah terdengar jelas di udara. Dimas menatap nelayan itu, matanya memohon. "Kita harus pergi sekarang." Pria tua itu tampak ragu, tetapi tatapan ketakutan Dimas cukup untuk membuatnya bertindak. Dengan cekatan, ia menyalakan mesin kapal kecilnya. Suara berisik dari baling-baling yang berputar terdengar keras, tetapi tak ada pilihan lain. Kapal nelayan itu mulai bergerak, berusaha menjauh dari ancaman yang semakin dekat. Namun, baru beberapa meter melaju, suara tembakan menggema di udara. Air di sekitar mereka bergejolak ketika peluru menghantam permukaannya. Dimas merunduk, menarik pria tua itu ke bawah agar tidak terkena tembakan. "Mereka ingin membunuh kita," teriaknya di tengah deru mesin. Kapal kargo itu semakin mendekat, siap menabrak jika perlu. Dimas tahu, jika mereka tertangkap, tak akan ada belas kasihan. Dengan cepat, ia meraih tali yang tergulung di sudut kapal dan melemparkannya ke baling-baling kapal kecil mereka. Mesin tiba-tiba mengeluarkan suara melengking, bergetar hebat sebelum mati seketika. Kapal mereka kini hanya bergantung pada arus laut, hanyut tanpa kendali. "Kau gila!" Pria tua itu berteriak marah, tetapi Dimas hanya menatapnya dengan penuh keyakinan. "Percayalah, mereka tidak akan mendekati kapal yang mesinnya mati," bisiknya. Dimas berjudi dengan hidup mereka. Ia tahu, dalam situasi seperti ini, kapal besar tak akan mau mengambil risiko menabrak kapal kecil yang tidak bergerak, terlalu berbahaya di perairan yang bergelombang. Benar saja, kapal kargo itu melambat, ragu-ragu. Dari kejauhan, suara perintah terdengar, dan tak lama kemudian, mereka berbalik arah. Mereka mengira Dimas sudah mati tenggelam.
Saat kapal besar itu menghilang di balik kabut malam, Dimas akhirnya bisa bernapas lega. Namun, ia sadar, ini bukan akhir. Ini hanya satu kemenangan kecil di antara perang besar yang masih menantinya. Ia menoleh ke arah pria tua itu, yang masih menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" tanyanya pelan. Dimas menggenggam hard drive di tangannya dengan erat. Sebuah kebenaran yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan terpendam. Malam semakin larut, tetapi Dimas tahu, esok hari akan membawa bahaya yang lebih besar. Dan ia harus bersiap menghadapi semuanya. Fajar menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat oranye dan merah muda. Kapal nelayan kecil itu akhirnya merapat di sebuah dermaga tua di kota pelabuhan yang ramai. Dimas, dengan tubuh lelah dan pakaian basah, melangkah turun dengan bantuan nelayan tua yang telah menyelamatkannya. "Terima kasih, Pak," ucap Dimas dengan suara serak. Pria tua itu mengangguk. "Hati-hati, Nak. Dunia ini penuh dengan bahaya yang tak terlihat." Dimas tersenyum tipis sebelum berbalik dan menyusuri jalan setapak yang menuju ke pusat kota. Ia harus menemukan tempat aman untuk beristirahat dan merencanakan langkah berikutnya. Namun, perutnya yang kosong mengingatkannya bahwa ia belum makan sejak pelarian malam itu. Di sudut pasar yang mulai ramai, Dimas menemukan warung kecil yang menjual nasi bungkus. Ia membeli satu dan duduk di bangku kayu sambil mengamati keramaian. Matanya waspada, mencari tanda-tanda ancaman. Namun, yang ia lihat hanyalah aktivitas sehari-hari, pedagang yang menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka. Saat sedang makan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kami tahu di mana kau berada. Serahkan hard drive itu, atau nyawamu taruhannya." Dimas merasakan darahnya membeku. Mereka menemukannya. Ia segera bangkit, meninggalkan makanannya, dan berjalan cepat menuju gang sempit di antara dua bangunan tua. Ia harus segera menghubungi Rangga dan menyerahkan bukti ini sebelum semuanya terlambat. Namun, langkahnya terhenti ketika dua pria berjas hitam muncul di ujung gang, menatapnya dengan tatapan tajam. Dimas berbalik, tetapi jalan keluar lainnya sudah dihalangi oleh pria bertubuh besar dengan senyum sinis. "Kau membuat kami bekerja keras, Dimas," ujar pria bertubuh besar itu sambil melangkah mendekat. Dimas mundur, punggungnya menempel pada dinding bata yang dingin. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. "Hard drive itu," jawab pria tersebut tanpa basa-basi. "Serahkan sekarang, dan mungkin kami akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Dimas tertawa pahit. "Kalian pikir aku akan percaya? Setelah semua yang terjadi?" Pria itu mengangkat bahu. "Itu pilihanmu. Tapi ingat, setiap keputusan ada konsekuensinya." Tanpa peringatan, Dimas melemparkan nasi bungkus yang masih dipegangnya ke wajah pria itu dan berlari ke arah lain. Ia mendengar sumpah serapah di belakangnya, tetapi tidak berhenti. Kakinya membawa dia melalui lorong-lorong sempit, melompati tumpukan sampah, dan melewati kerumunan orang yang bingung. Namun, langkahnya terhenti ketika sebuah mobil hitam melaju kencang dan berhenti di depannya. Pintu terbuka, menampilkan wajah yang tak asing lagi. "Rangga, masuk!" teriak Rangga. Tanpa ragu, Dimas melompat masuk, dan mobil melaju pergi sebelum pintu tertutup sempurna. Napas Dimas tersengal, keringat membasahi wajahnya. Ia menoleh ke sahabatnya. "Bagaimana kau menemukanku?" Rangga tersenyum tipis sambil tetap fokus pada jalan. "Kau bukan satu-satunya yang punya koneksi. Sekarang, apa rencanamu?" Dimas mengeluarkan hard drive dari sakunya. "Kita harus mempublikasikan ini. Dunia harus tahu kebenarannya." Rangga mengangguk. "Aku kenal seseorang yang bisa membantu. Tapi tempat ini tidak aman. Kita harus keluar dari kota secepatnya." Saat mobil melaju meninggalkan kota pelabuhan, Dimas menatap ke belakang, menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, dengan bukti di tangan dan sahabat di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang.
Malam telah larut saat Dimas dan Rangga tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rangga mengetuk pintu dengan pola tertentu, dan tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya membukakan pintu. "Ini teman yang kuceritakan, Bu Sinta," ujar Rangga sambil melirik Dimas. Bu Sinta mengangguk, mempersilakan mereka masuk. Di dalam, suasana hangat dan tenang, kontras dengan ketegangan yang mereka rasakan. "Duduklah," kata Bu Sinta sambil menuangkan teh hangat. "Rangga bilang kau memiliki sesuatu yang penting." Dimas mengeluarkan hard drive dari sakunya, meletakkannya di atas meja. "Ini berisi bukti korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat penting," ucapnya dengan suara tegas. Bu Sinta menatap hard drive itu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Dimas. "Kau sadar risiko yang kau hadapi?" Dimas mengangguk. "Saya sudah dikejar, hampir terbunuh. Tapi kebenaran ini harus terungkap." Bu Sinta tersenyum tipis. "Baiklah, aku akan membantumu. Kita akan menggunakan jaringan whistleblower untuk mempublikasikan ini secara anonim." Rangga menatap Bu Sinta dengan cemas. "Apakah itu aman?" "Tidak ada yang benar-benar aman dalam situasi seperti ini," jawab Bu Sinta. "Tapi ini langkah terbaik yang kita miliki." Mereka segera bekerja. Bu Sinta menghubungi kontaknya di Komisi Yudisial melalui sistem whistleblowing yang dirancang untuk melindungi identitas pelapor. Mereka mengunggah data dari hard drive tersebut, memastikan setiap detail terlampir dengan jelas. "Sekarang, kita hanya perlu menunggu respon," kata Bu Sinta setelah semuanya selesai. "Dan bersiap menghadapi konsekuensinya." Beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Dimas dan Rangga bersembunyi di rumah Bu Sinta, menghindari perhatian. Namun, berita tentang skandal korupsi mulai mencuat di media. Nama-nama besar disebut, termasuk pejabat tinggi yang selama ini dianggap bersih. Suatu malam, saat mereka tengah berdiskusi, terdengar ketukan keras di pintu. Jantung Dimas berdegup kencang. Bu Sinta memberi isyarat agar mereka diam, lalu berjalan menuju pintu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tenang. "Kami dari KPK. Ada yang ingin kami bicarakan," jawab suara dari luar. Bu Sinta membuka pintu perlahan, menampilkan dua pria berseragam resmi. Mereka menunjukkan identitas dan masuk ke dalam. "Kami menerima laporan dari sistem whistleblowing. Apakah Anda yang mengirimkannya?" tanya salah satu pria itu sambil menatap Bu Sinta. Bu Sinta mengangguk. "Ya, bersama rekan-rekan saya." Pria itu menghela napas. "Informasi ini sangat berharga. Kami sedang menyelidikinya. Namun, Anda semua dalam bahaya. Orang-orang yang terlibat memiliki kekuasaan besar." Dimas menatap pria itu dengan mata penuh tekad. "Kami sudah siap menghadapi risikonya. Yang penting, kebenaran terungkap." Pria KPK itu tersenyum tipis. "Kami akan memberikan perlindungan sebisa mungkin. Tapi tetap waspada, musuh kita tidak akan tinggal diam." Setelah mereka pergi, suasana kembali hening. Namun, Dimas tahu, ini baru permulaan. Pertarungan melawan korupsi bukanlah hal mudah. Tapi dengan dukungan orang-orang seperti Rangga dan Bu Sinta, ia merasa lebih kuat. Malam itu, di bawah langit berbintang, Dimas berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan yang lebih bersih dan adil. Pagi itu, Dimas terbangun dengan perasaan tak tenang. Udara di dalam rumah persembunyian mereka terasa lebih berat dari biasanya. Sejak data hard drive diunggah ke sistem whistleblowing, dunia mulai bergolak. Nama-nama besar yang sebelumnya dianggap tak tersentuh kini menjadi sorotan. Tapi Dimas tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Rangga duduk di sudut ruangan, membaca berita terbaru di layar ponselnya. Wajahnya tegang. Sebagian pejabat mulai membantah keterlibatan mereka. Beberapa lagi menghilang, katanya lirih. Dimas mendekat dan melihat sendiri berita itu. Beberapa tersangka utama dalam skandal ini tiba-tiba mengajukan pengunduran diri atau ditemukan tak lagi bisa dihubungi. Ini bukan kebetulan.
Mereka sedang menutupi jejak dan mungkin mengincar siapapun yang berani melawan. Bu Sinta masuk ke ruangan dengan raut wajah khawatir. Aku baru mendapat informasi dari orang dalam KPK. Ada perintah eksekusi untuk menyingkirkan kita. Ruangan seketika diliputi kesunyian. Berarti kita harus bertindak sebelum mereka menemukan kita, kata Dimas dengan suara mantap. Rangga mengangguk, berpikir cepat. Kita harus mengungkap bukti lebih lanjut, secara terbuka. Kita butuh media besar. Bu Sinta menarik napas panjang. Aku punya satu kontak di media internasional. Mereka bisa membantu kita mempublikasikan skandal ini ke dunia. Tanpa menunggu lebih lama, mereka bergerak. Dimas dan Rangga meninggalkan rumah persembunyian, sementara Bu Sinta mengatur komunikasi dengan media. Mereka menuju titik pertemuan di sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai, tempat yang dianggap cukup aman untuk bertemu tanpa dicurigai. Saat mereka tiba, seorang jurnalis dari media asing sudah menunggu. Pria itu tampak berpengalaman, dengan kamera tersembunyi di kancing bajunya. Kami siap merekam kesaksian kalian. Begitu ini disiarkan, tidak ada jalan kembali. Dimas menatap Rangga. Sahabatnya itu mengangguk, sudah terlalu jauh untuk mundur. Jurnalis itu mulai merekam. Dimas menjelaskan bagaimana ia menemukan skandal ini, bagaimana ia dikejar dan hampir terbunuh, serta siapa saja yang terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Setiap kata yang ia ucapkan adalah tamparan bagi mereka yang telah menyalahgunakan kekuasaan. Namun, saat wawancara hampir selesai, suara deru mobil terdengar dari luar. Beberapa kendaraan hitam berhenti di depan gedung. Dimas merasakan dadanya mencengkeram ketakutan. Mereka datang. Rangga langsung menarik pistol dari jaketnya, sesuatu yang selama ini ia simpan untuk keadaan darurat. Kita harus keluar sekarang. Jurnalis itu segera menyimpan rekaman ke dalam chip kecil dan menyelipkannya ke dalam sol sepatunya. Aku akan menyebarkan ini ke timku, bisiknya. Tanpa buang waktu, mereka berlari ke belakang gedung. Tapi langkah mereka terhenti ketika sekelompok pria bersenjata muncul dari sisi lain, mengepung mereka dalam hitungan detik. Salah satu pria, yang terlihat lebih berkuasa, melangkah maju. Permainan sudah selesai, Dimas. Dimas mengepalkan tangannya. Aku tidak akan berhenti. Pria itu tertawa kecil. Kau pikir bisa melawan kami? Kami sudah mengendalikan negara ini bertahun-tahun. Sebelum Dimas sempat menjawab, suara tembakan tiba-tiba menggema. Rangga bergerak lebih cepat dari lawan, menembak salah satu pria bersenjata, menciptakan kekacauan. Dalam hitungan detik, Dimas dan Rangga berlari menuju gang sempit, menghindari tembakan yang menghujani mereka. Jurnalis itu sudah lebih dulu melompat ke dalam mobil yang diparkir di ujung gang. Ayo, cepat. Dimas dan Rangga melompat masuk, dan mobil melaju kencang, meninggalkan para pemburu mereka. Namun, peluru menembus kaca belakang, hampir mengenai Dimas. Jantungnya berdegup kencang. Kemana kita sekarang? Teriak jurnalis itu sambil tetap fokus pada jalan. Rangga menoleh ke Dimas. Kita harus ke kantor KPK. Kita butuh perlindungan resmi. Dimas mengangguk. Itu satu-satunya pilihan mereka. Setelah perjalanan penuh ketegangan, mereka tiba di kantor KPK. Begitu mereka masuk, petugas keamanan segera membawa mereka ke ruang khusus. Seorang pejabat senior mendekat dengan wajah serius. Kalian membawa badai besar ke tempat ini. Tapi ini adalah momen yang kita tunggu. Jurnalis itu menyerahkan chip rekaman. Ini bukti terakhir yang kalian butuhkan. Pejabat itu mengambilnya dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan. Dimas akhirnya menghela napas berat. Ia menoleh ke Rangga, yang tersenyum lelah. Kita sudah melakukan bagian kita. Namun, di balik ketenangan itu, mereka tahu ini belum benar-benar berakhir. Akan ada perlawanan, akan ada ancaman baru. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa keadilan memiliki kesempatan untuk menang.